startup yang bergerak di bidang renewable energy, khususnya lithium battery di baterai management system. Kita mungkin board elektronika untuk mengatur thermal baterai, untuk mengatur suhu baterai, mengatur charge discharge dan sebagainya. Ya. Produk kita dibantu semenjak adanya startup industri, ya, banyak peluang opportunity keluar muncul dengan sendirinya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ikut ini bisa berdampak sangat luar biasa bagi saya sebagai pelaku. Jadi opportunity itu muncul dengan sendirinya. Dulu kita harus menggait 2-3 tangga, sekarang cuma 1 tangga udah muncul, ya gampang. Di portofolio itu sangat dibutuhkan. Lalu saya nggak akan bicara investment ya, karena sudah ada ahlinya ya, yang sudah dapat investasi lebih banyak daripada saya. Saya bicara mengenai startup industri, khususnya teman-teman dalam maju bagaimana ikut kompetisi ini. Teman-teman nggak usah khawatir tentang misalnya nanti teman-teman akan menghadapi di mana IKM itu banyak bermasalah, dan teman-teman nggak usah khawatir produk teman-teman tidak sesuai. Itu nanti pasti tidak sesuai. Saya katakan ya, itu nanti pasti tidak sesuai. Ya, disitulah kreativitas kita sebagai pengusaha. Bagaimana kapasitas kemampuan yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, ya dengan segala resources yang kita punya mampu menjawab solusinya IKM. Jadi, apakah produk IKM yang saya tampilkan menjadi pemenang itu laku di pasar? Tidak. Saya katakan jujur, itu tidak. Itu MVP kita yang gagal. Itu di market. Produk kita yang jadi most relevant bukan itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir produk saya nggak ada yang pas nih. Nanti teman berpikir di situ. Itulah tujuannya entrepreneur kan. Di sini kita akan pengusaha yang dengan sumber daya yang ada yang seminim mungkin dapat bisa memberikan solusi. Jadi jangan yang pertama juga khawatir produknya tidak sesuai dengan IKM. Itu juga saya alami. Ya. Nah, lalu berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari jangan ngambil uang dari sini. Itu pesan saya. Jangan ngambil uang dari startup industri, karena itu tidak dapat. Pertama kali saya masuk kompetisi ini, semua investor saya sudah bilang kamu harus menang, kamu harus menang. Saya bilang menang itu bukan tujuan, tapi mampu menjawab solusi itu tujuan saya. Akhirnya dengan tujuan mampu menjawab solusi, justru jadi pemenang. Itu cuma bonus, ya, pemenang cuma bonus. Bahkan saat saya jadi pemenang, saya nggak nyangka, karena itu bukan tujuan. Tujuannya adalah kita dengan teknologi yang kita punya bisa berdampak signifikan untuk IKM. Itu dulu deh poinnya teman-teman. Jadi teman-teman soal menang kalah itu sana. Bangga loh sebagai seorang founder atau co-founder ya, teknologinya bisa menjawab membantu IKM. Dan itu saya sangat bangga sekali. Itu ada kepuasan yang tidak bisa dimulai dengan uang. Jadi garis poinnya untuk masuk startup industri adalah bisa membantu IKM dengan teknologi yang teman-teman miliki. Udah itu kebanggaannya luar biasa. Alhamdulillah bonusnya menang. Itu dulu mungkin itu loh dari saya. Ya, terima kasih. Saya masih ingat itu ketika pengumuman pemenang. Jadi dibutuhkan di satu forum gitu di Mall Kota Kasablanca. Ada Pak Menteri kami juga hadir. Pengumuman pemenang tuh gelapin semua sengaja. Wisnu ini udah diumumin dia masih belum sadar. Saya harus cari maju gitu. Jadi emang benar-benar dia mungkin nggak menyangka waktu itu. Sangat nggak menyangka. Jadi ketika diumumkan pemenang tuh emang itu ya sekaget itu gitu. Sekaget itu. Ya, itu tadi Bu, tujuan kita bukan menang. Saya lihat IKM berdampak tidak senang banget. Wah, senang banget. Ternyata teknologi yang kita riset cukup lama, yang nggak laku di market, bisa berdampak buat 1-2 orang yang sangat signifikan. Itu bagi saya kepuasan bagi seorang peneliti ataupun pengusaha itu menjadi kebanggaan. Jadi membuat optimistis bahwa produk saya masih bisa dinikmati sama orang. Mengembangkan sifat optimis saya. Produk kita yang kita develop ternyata bisa dijual dan bisa dirasakan. Meskipun sampai saat ini ketika menang produk kita tidak laku. Teman-teman nggak usah khawatir, produk lain turunannya yang laku lebih kencang ternyata. Jadi nanti teman-teman ketika teman-teman lolos administrasi dan semuanya, ini seingat saya ya, saya agak sedikit lupa. Oh ya, sebelum kita ngomong Mas Maju, kita start mata director sudah ikut berbagai macam kompetisi. Tapi setelah kita menang startup industri, itu signifikannya berbeda sama kompetisi lain. Teman-teman world ya. Jadi ketika kita menang startup industri, 5-6 venture capital itu langsung hubungi saya. Saya langsung hubungi. Tanpa perlu saya minta. Maka sampai saya tahan dulu nih, saya tahan dulu karena kita masih bisa bertahan.
Ada yang memang ingin cepat, yang ingin santai. Kebetulan saya mungkin ingin santai. Itu pilihan teman-teman. Tapi cuman kita udah ngikutin berbagai macam kompetisi ya. Ketika kita menang Startup Industri langsung 45 juta. Direct langsung rasakan. Mau invest, tanya mekanisme apa nih? Mata itu buka skema invest gimana nih? Buka ada yang long cap, ada macam-macam semua. Itu opportunity muncul sendiri tanpa kita harus. Lalu kembali lagi ke pertanyaan Rizka. Seingat saya agak sedikit lupa ya, karena banyak kompetisi yang kita ikuti. Begitu banyaknya kompetisi yang kita ikuti. Nanti teman-teman akan dipertemukan dengan pertama administrasi lolos nih, ya lolos administrasi. Teman-teman masukkan aja lah istri terbaik teman-teman yang teman-teman punya. Masukkan semua produk MVP teman-teman. Belum terjual, nggak terjual, tulis nggak lihat itu, tim nggak lihat itu. Nanti teman-teman masukkan dulu. Nanti ada ketika kita lolos kita akan dipanggil ya, panggil online. Itu lalu kita disodori beberapa list permasalahan IKM. Di beberapa list permasalahan IKM itu teman-teman pilih yang sekiranya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas teman-teman. Kalau di tiap produk MVP nggak muncul, nggak sesuai pas sama yang di masalahnya IKM, ya nggak apa-apa, teman-teman bisa create sesuatu yang baru di situ langsung saat itu juga. Saat itu saya nggak ngerti mau ngerjain apa, begitu banyak masalah IKM ini saya sadar, oh semua mesin nih, saya bukan mesin, saya tidak produksi mesin. Jadi itu semua startup tidak ada mesin, kalau nggak salah di angkatan saya, tidak ada yang produksi mesin beneran gitu ya. Kebutuhan IKM itu banyak mesin, butuh mesin pengering lah, mesin otomatis macam-macam, saya lupa saat itu. Yang penting kebutuhan mesin, manufacturing mesin. Kalau manufacturing enak apa kita kerjakan, walaupun kita bukan manufacturing mesin, jadi susah. Cuman kan kita cari cara nih, gimana caranya kita bisa masuk dan bisa bantu. Syukur alhamdulillah saya terpangsit, saya mikir nih, bikin apa? Saya lihat semua list permasalahan. 2-3 hari saya mikir apa yang saya kontak semua IKM. Teman-teman jangan lupa untuk kontak. Mereka tanya diskusi dong mereka butuh apa sih sebenarnya? Jangan-jangan yang tertulis itu intipnya ya, yang tertulis di dalam Excel itu tidak sesuai benar-benar yang mereka butuhkan. Mereka hanya texting tulisan kok kebutuhan pengeringan lama, tapi sebenarnya bukan itu masalah efisiensi dan sebagainya. Dan kita jawab dengan cara berdiskusi. Saya milih 4-5 yang masih bisa saya kerjakan, nggak semua ya, fokusnya jalan ke semua. Tuh ada banyak IKM muncul ya, teman-teman pilih 4 sama 5. Waktu teman-teman ada 3 hari untuk kontak mereka langsung, kontak CEO-nya langsung. Masalahnya apa? Nanti teman-teman kasih solusi satu-satu. Ya, jadi saya kasih tipsnya aja cepat, jangan semua dikerjakan. Lebih banyak IKM permasalahan, pilih 4 yang paling teman-teman aku bisa dari masalah hanya teks doang. Begitu tanya diskusi langsung, ternyata masalahnya berbeda, bisa berkembang kemana-mana. Namanya IKM permasalahannya sangat luas. Nah, luasnya permasalahan itu teman-teman bisa masuk dengan teknologi. Kalau saya saat itu, oh ada teknologinya, pengering tidak harus mesin kok, pengering ada, namanya solar bedroom ya, nanti kita kasih IoT, itu yang bikin saya menang. Jadi saya nggak jualan solar bedroom ya, saya jualan IoT-nya. Jadi sistem pengering yang mestinya mesin, orang kebayang mesin ya, mesin mengeringkan yang kompleks ya, saya nggak pakai mesin, saya pakai sistem pengering bahan polikarbonat ya. Lalu kita kasih IoT, punya energy dengan monitoring energy management system. Udah gitu doang. Orang bisa melihat efisiensi, dia jadi hemat ya, pengeringannya nggak perlu pakai mesin malahan. Terus dia bisa melihat efisiensi per bulan berapa, proses pengeringan lebih cepat, 2-3 kali lipat setelah kita coba uji. Saat musim hujan, industri IKM-nya tidak terdampak hujannya karena pakai solar itu, berarti dia pelindung dari hujan, tidak rawan dicuri dan sebagainya. Ternyata dampaknya sangat luar biasa. Jadi pilih IKM yang di antara banyak IKM itu, prioritaskan 4-5, lakukan interview mendalam. Kebutuhan mereka di mana, mereka yang bisnisnya berada di bidang apa, lihat pelajari semua. Kira-kira teman-teman yakin bisa memberikan solusi, maju dengan mereka.